Halo semuanya, ini tinggal Nadia doang kan ya? Gimana kalau kita mulai aja dulu Kin, ntar Nadia nyusul. Sip, oke. Ngelanjutin diskusi kita di grup ya, di grup PA. Nah, mau aku menjelaskan P4 ini sesuai sepahamku aja. Jadi P4 itu fokusnya menunjukkan profil absorpsi obat di dalam tubuh. Nah, absorpsi obat kan paling banyak terjadi di usus, makanya kita pakai objek ujinya berupa organ usus tikus, karena memang itu yang ukurannya sesuai dengan alat yang kita gunakan, yaitu tabung Crane dan Wilson. Lalu organ tersebut perlu dikeluarkan dari tubuh tikus karena memang metode percobaan kita in vitro yang dilakukan dengan mengkondisikan organ usus di dalam tubuh tikus melalui pembalikan usus agar cairan di dalamnya dapat disubstitusi dengan cairan mukosal buatan pada alat yang dialiri dengan oksigen serta dikondisikan pada suhu fisiologi sehingga diasumsikan sama seperti kondisi organ di dalam tubuh tikusnya itu. Nah, obat yang berhasil terabsorpsi nantinya akan menembus keluar dinding usus dan jumlahnya akan terlihat melalui cairan di bagian kanula alatnya. Terus obatnya nanti dijadikan jumlah akumulatif pada waktu ke 15 sampai 60 menit. Jelas kok, Kin. Makasih ya. Hai guys, sorry ya aku baru muncul. Ya, nggak apa-apa, Nat. Nah, aku mau nanya nih, teman-teman, kalian tahu nggak tujuan dari percobaan ini sebenarnya untuk apa ya? Tahu nggak sih, sebenarnya aku juga nggak terlalu paham ya sama materi usus terbalik itu. Terus aku kan nyari di YouTube, siapa tahu nemu. Ternyata nemu dong guys. Terus aku coba lihat tuh sama kayak materi kita. Gimana, kalian mau aku share screen nggak biar kita nobar? Oke, aku share screen ya. Menurut Natalija 2020, proses biofarmaseutika adalah proses pengantaran obat yang mempengaruhi ketersediaan hayatinya di dalam sirkulasi sistemik. Masih mengacu dalam jurnal Natalija 2020, dikatakan bahwa salah satu proses biofarmaseutika utama yaitu absorpsi obat yang dilakukan secara peroral melalui saluran gastrointestinal. Mengacu pada Noviani dan Nuryawati 2017, absorpsi obat oral adalah proses masuknya obat dari tempat pemberian, yaitu saluran cerna, dari mulut sampai ke rektum, ke dalam darah atau sirkulasi sistemik. Mengacu pada Aslan dan kawan-kawan 2003 dan Nuryati 2017, secara garis besar mekanisme absorpsi obat adalah proses absorpsi yang terjadi secara pasif dan juga aktif. Pada percobaan ini difokuskan pada absorpsi pasif yang umumnya terjadi melalui difusi, yaitu pergerakan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Obat tidak memerlukan energi untuk menembus membran, serta dipengaruhi oleh pKa, pH tempat absorpsi, dan juga fraksi obat yang tidak terionkan. Absorpsi utama terjadi di usus halus karena memiliki permukaan absorpsi yang sangat luas dan juga disertai dengan fili dan mikrofili. Dari awal video kita sudah sangat sering mendengar kata absorpsi, bukan? Lalu bagaimana prosesnya? Jadi untuk proses absorpsi sendiri, konteksnya adalah konteks obat padat. Nanti diawali dengan disintegrasi dan disolusi sehingga obat berada dalam keadaan terlarut, kemudian masuk ke saluran cerna dan menembus membran dinding saluran cerna. Nah, proses obat menembus membran dinding saluran cerna inilah yang kemudian disebut dengan absorpsi. Setelah menembus, nantinya akan menuju ke saluran sirkulasi sistemik dan kemungkinan obat akan mengalami metabolisme. Menurut Aslam DKK 2003, faktor yang mempengaruhi absorpsi obat meliputi karakteristik tempat absorpsi, aliran darah di tempat absorpsi, sifat fisikokimia obat, dan karakteristik produk atau bentuk sediaan. Berikut merupakan persamaan dari Henderson-Hasselbalch. Obat yang bersifat basa lemah dengan pKa 5 sampai dengan 11, dalam lambung yang bersifat asam dengan pH 1 sampai dengan 3, sebagian besar akan terbentuk menjadi ion,
yang mempunyai kelarutan dalam lemak yang sangat kecil sehingga sukar untuk menembus membran lambung. Bentuk ion tersebut kemudian masuk ke dalam usus halus yang bersifat basah dengan pH 5 sampai dengan 8 dan terbentuklah molekul. Bentuk ini mempunyai kelarutan dalam lemak yang besar sehingga mudah untuk berdifusi menembus membran usus. Harmita dan kawan-kawan 2006. Untuk obat asam kebalikan dari obat basah. Persamaan Henderson-Hasselbalch ini dapat digunakan untuk menghitung variasi koefisien partisi asam-asam atau basa-basa organik, termasuk juga obat-obatan dalam pelarut organik pada pH tertentu. Ganjar dan Rohman 2007. Absorpsi obat dapat terjadi dan dapat ditentukan dengan beberapa cara, yaitu metode in vitro, in situ, dan in vivo. Namun pada percobaan ini hanya digunakan metode in vitro. Metode ini merupakan pengujian yang dilakukan dengan lambung Crann-Wilson yang berisikan obat dan cairan fisiologi dengan suhu fisiologis, di mana usus diletakkan di dalam tabung tersebut. Uji absorpsi obat secara in vitro dengan metode usus terbalik. Menurut Natalija 2020, metode uji absorpsi peroral yang telah dikembangkan dan diaplikasikan adalah metode usus terbalik. Tujuan percobaan ini pernah dikemukakan oleh Balatan dan Bobik pada tahun 2014, yaitu untuk mengukur kecepatan absorpsi obat, mengukur banyaknya obat dalam membran, dan mengetahui pengaruh pH yang terkait dengan rumus Henderson-Hasselbalch terhadap absorpsi obat dalam tubuh, yang selanjutnya digunakan sebagai gambaran apakah suatu produk obat yang dianalisis benar-benar dapat terabsorpsi dengan baik di dalam tubuh. Berikut alat-alat yang digunakan. Berikut bahan-bahan yang digunakan. Untuk cara kerjanya, yang pertama kali yaitu membuat larutan stok asam salisilat 1 mg per mililiter dalam labu takar 50 ml. Selanjutnya, pembuatan larutan intermediat asam salisilat 0,1 mg per mililiter dalam labu takar 50 ml. Pembuatan larutan seri asam salisilat dengan konsentrasi 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, dan 0,07 mg per mili dalam labu takar 10 ml. Berikutnya, penentuan operating time. Operating time yang dipilih merupakan waktu reaksi yang memberikan absorbansi tertinggi pada saat larutan dibaca dengan spektrofotometer visible. Yang selanjutnya, OT ini digunakan selama percobaan berlangsung. Selanjutnya, penentuan panjang gelombang maksimum. Panjang gelombang yang dipilih adalah panjang gelombang yang memberikan absorbansi tertinggi pada saat pembacaan dengan menggunakan spektrofotometer visible. Langkah selanjutnya adalah penentuan kurva baku. Kurva baku dengan persamaan Y sama dengan A plus BX dibuat antara konsentrasi larutan asam salisilat yang merupakan sumbu X terhadap absorbansi yang merupakan sumbu Y dengan nilai A, B, dan koefisien korelasinya yaitu R dihitung melalui regresi. Menurut Utami 2017, nilai koefisien korelasi yang memenuhi persyaratan adalah sebesar lebih besar sama dengan 0,97 menurut SNI atau lebih besar sama dengan 0,9980 menurut AOAC. Selanjutnya, penentuan absorpsi asam salisilat secara in vitro. Tikus dipuasakan selama 24 jam dan hanya diberi air minum. Pada hari percobaan tikus dikorbankan, tikus dibius dengan ether, lalu perutnya dibuka sepanjang linea mediana dan usus dikeluarkan serta dibersihkan. Usus sepanjang 15 cm di bawah pilorus dibuang dan diambil 20 cm. Selanjutnya dari usus yang sama untuk percobaan, disebut usus perlakuan. Usus perlakuan dibagi dua sama panjang dan dibersihkan. Ujung anal dari potongan usus tersebut diikat
Dengan benang, kemudian dengan menggunakan batang lidi, usus tersebut dibalik, sehingga bagian mukosa berada di luar. Pastikan jika membalik menggunakan batang lidi, usus tersebut tidak sobek. Lalu kanula dimasukkan ke ujung oral, atau bagian yang tidak diikat. Kemudian usus diukur dengan panjang efektif 7 cm yang sebelumnya diisi dengan cairan serosal 1,4 ml larutan NaCl 0,9% B/V. Kantong usus yang telah berisi cairan serosal dimasukkan ke dalam tabung yang berisi cairan mukosal 50 ml cairan lambung buatan pH 1,2 dan 7,5 yang mengandung asam salisilat. Kadar obat dalam cairan serosal diukur pada 15, 30, 45, dan 60 menit. Caranya, seluruh cairan serosal diambil melalui kanula, dimasukkan ke dalam tabung sentrifuge lalu melalui kanula ditambahkan 2 kali 1,4 ml larutan NaCl 0,9% B/V. Cairan yang diperoleh kemudian dimasukkan ke dalam tabung sentrifuge yang sama, lalu disentrifugasi selama 5 menit. Sampel yang telah disentrifugasi diambil bagian jernihnya atau supernatanya sebanyak 2,5 ml. Kemudian ditambahkan dengan 1 ml reagen Trinder dan larutan yang terbentuk di vortex selama 1 menit, ditunggu selama OT, kemudian dibaca absorbensinya pada panjang gelombang maksimum. Kontrol percobaan diperlakukan sama, tetapi cairan mukosal tidak mengandung asam salisilat. Persamaan kurva baku dibuat melalui perhitungan regresi linear, yang nantinya akan digunakan untuk menentukan konsentrasi obat terhitung. Berikut contoh hasil data yang diperoleh dari percobaan beserta persamaan kurva bakunya. Kadar dihitung dengan memasukkan nilai Y ke dalam persamaan kurva baku, sehingga diperoleh nilai X sebagai kadar obat terukur. Berikut adalah contoh data perhitungannya. Jumlah obat yang terabsorpsi pada tiap waktu dinyatakan dengan nilai Q, sedangkan jumlah kumulatif obat juga dihitung dan dinyatakan dengan nilai Q-kum, yang mana jumlah ini menggambarkan molekul obat yang berhasil menembus membran usus. Nilai Q dan Q-kum dihitung melalui persamaan berikut ini. Kadar yang diperoleh dari perhitungan sebelumnya kemudian digunakan untuk menghitung nilai Q sebagai jumlah obat di tiap waktu dan Q-kum sebagai jumlah kumulatif obat yang terabsorpsi. Berikut adalah contoh data perhitungannya. Selanjutnya, koefisien permeabilitas. Permeabilitas membran atau K dihitung melalui persamaan berikut. K sama dengan B/Cg. Untuk menghitung nilai K, perlu dicari bobot obat terlebih dahulu melalui persamaan molaritas berikut. Setelah diperoleh nilai X yang merupakan bobot molekul, hasil yang diperoleh digunakan untuk menghitung nilai Cg melalui persamaan konsentrasi berikut ini. Kemudian, setelah diperoleh nilai Cg yang merupakan konsentrasi, hasil yang diperoleh digunakan untuk menghitung nilai K melalui persamaan permeabilitas membran berikut ini. Makasih Nat, videonya bagus, pertanyaanku di awal jadi kejawab berkat video itu. Makasih ya. Berarti kesimpulannya itu kita ingin mengetahui profil absorpsi obat di pH yang berbeda secara in vitro dengan metode usus terbalik kan? Yap, betul Ran. Ya udah ya guys, aku mau lanjut laporan dulu nih, soalnya Rabu besok bikin tuh. Kalian jangan lupa juga ya, nyicil. Oke. Aku juga live dulu Oke, ya. bye. Bye semuanya.